Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan implementasi algoritma RSA pada program berbasis Python. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Irfan Ramadhani, nomor absen 10, NIM 17220378. Nama saya Bintang Pratama 4 7722. Nama saya Muhammad Mahfuta Rashid, absen 15, NIM 177204. Nama saya Jeremia Samosir, nomor absen 3, NIM 17220151. Kenalkan saya Gaston, saya absen 31 dengan NIM 1722 0898. Latar belakang. Keamanan suatu data sudah sewajarnya menjadi fokus utama masyarakat, khususnya data pribadi. Seiring dengan bernilainya data kebocoran dan data semakin menjadi mimpi buruk bagi pemilik data, kebocoran data dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah keamanan yang tidak terlalu ketat. Semakin keamanan data, maka semakin sulit untuk diketahui pembobolnya, atau biasa disebut sebagai hacker. Sebagai upaya mengamankan data, salah satunya dapat menggunakan implementasi algoritma RSA. Melalui pendekatan algoritma RSA, sebuah plain text dapat dienkripsi menjadi ciphertext dan hanya dapat dideskripsi dengan kunci privat yang dimiliki pengguna dengan memanfaatkan algoritma tersebut. Data semakin sulit untuk dibobol dan pengguna tidak perlu melalui mimpi buruk kebocoran data. Next. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara untuk menjaga suatu informasi tetap aman dengan cara menyajikan informasi tersebut sehingga sulit dibaca dan dimengerti oleh pihak yang tidak berhak. Pesan yang dirahasiakan dinamakan plain text, sedangkan pesan yang hasil penyajian disebut ciphertext. Algoritma RSA, algoritmologi, yaitu Ronald Richard Isir dan Leonard Alderman. Dalam algoritma LSA, setiap pengguna memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik T yang berupa untuk mengenkripsi pesan dan kunci privat P yang berguna untuk mendeskripsikan pesan. Kunci publik bersifat publik dan kunci privat bersifat rahasia. Hanya pengguna yang memiliki kunci privat. Sistem ASCII. Plain text yang akan diinskripsi dengan RSA coding merupakan angka-angka, sedangkan pesan yang dikirimkan biasanya berbentuk teks atau tulisan, sehingga dibutuhkan suatu kode yang sifatnya universal untuk mengubah pesan teks menjadi plain text dalam bentuk bilangan. ASCII, American Standard Code for Information Interchange, atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi, merupakan standar internasional dalam kode. Huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Kalau seperti algoritma RSA, P dan Q bilangan prima dalam kurung rahasia N sama dengan P kali Q tiga rahasia. F atau M sama dengan P kurang 1 dalam kurung Q minus 1 dalam kurung rahasia. E sama dengan E dalam kurung kunci askripsi tidak rahasia. D kunci askripsi rahasia. M plain text rahasia. C ciphertext tidak rahasia. Proses pembuatan kunci. 1. Prosedur awal pada algoritma RSA adalah memilih dua bilangan prima P dan Q, di mana keduanya haruslah bilangan prima dan bukan nilai yang sama. Kalikan P dan Q sehingga menghasilkan nilai N. 3. Buatlah kunci publik E yang relatif prima terhadap M, di mana M sama dengan P kurang 1, buka kurung Q kurang 1. 4. Untuk menempatkan kunci privat D, dilakukan perhitungan berdasarkan kekongruenan D sama dengan 1 dalam kurung F mod M. Persamaan ini dapat diubah menjadi bentuk F sama dengan 1 plus K kali M, di mana K merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya, nilai D
dapat dihitung dengan rumus D sama dengan 1 plus K X M per E. Proses pencarian nilai D dapat dilakukan dengan mencoba nilai K secara berurutan mulai dari 1, 2, dan 3, dan seterusnya, hingga diperoleh nilai D yang merupakan bilangan bulat. Proses enkripsi. 1. Ubah plaintext ke bentuk ASCII. 2. Lalu bagi menjadi beberapa blok. B1, B2, B3, B4. Nilai BI tidak lebih dari N-1. 3. Lakukan enkripsi menggunakan rumus C sama dengan pangkat P pangkat E atau mod N. Proses deskripsi. 1. Susun nilai ASCII menjadi beberapa blok B1, B2, B3, B4. Nilai BI tidak lebih dari N-1. 2. Rumus deskripsi P sama dengan CD atau mod N. 3. Lalu ubah kembali hasil deskripsi yang sebelumnya masih dalam bentuk kode ASCII menjadi teks asli. Contoh proses pembuatan kunci. 1. Hitung nilai N. N sama dengan 71 kali 79. 2. Hitung nilai M. 71 dikurang 1 dikali 79 dikurang 1 sama dengan 5460. 3. Tentukan nilai atau kunci publik. E sama dengan 97. Harus relatif prima terhadap 460 karena PBB 97,50 sama dengan 1, maka valid. Hitung 4, hitung nilai D. Kunci 4, 1 tambah 45 dikali 5460 dibagi 97 sama dengan 2533 bilangan bulat. Proses enkripsi. Plain teksnya yang di sini, plain teksnya itu halo ke bentuk ASCII, hasilnya 7265767679. Dalam kasus ini, pesan tersebut akan dibagi menjadi 5 blok, menjadi P172, P265, P376, P476, P579, di mana setiap blok tidak lebih dari N-1 5608. Enkripsi dengan rumus C pangkat E modulus N, yang dimana prosesnya itu C sama dengan 72 pangkat 97 modul 5609, yang hasilnya nilai C-nya itu 4048. Yang kedua C2 itu sama dengan sama dengan 65 pangkat 97 modulus 5609, yang hasilnya itu 836, dikarenakan untuk mempermudah perhitungan deskripsinya ditambahkan 0 di depannya. Begitu juga dengan seterusnya. Yang hasil dari nilai C secara keseluruhan 4048, 0836, 4782, 4782, 23397. Proses deskripsi. 1. Lakukan definisi dengan rumus P sama dengan C pangkat D modul N. Yang prosesnya itu P1, P sama dengan 4048 dipangkatkan 2533, yang itu kunci privat, dan modul 5609, sama dengan hasilnya itu 72. P2 itu P-nya 0836 dipangkatkan 2533, modul 5609, hasilnya itu nilai P sama dengan 65, yang P secara keseluruhan itu 72, 65, 76, 76, 97. Lalu ubah kembali dari bentuk ASCII ke teks hasilnya halo. Lalu codingannya. Ini modul yang dipakai yaitu teki enter untuk menampilkannya. Ini random untuk mendapatkan nilai secara acak. Fungsi PBB
berfungsi untuk mencari nilai fungsi pembagi terbesar bersama, dan fungsi isprime ini untuk memastikan nilainya itu prima atau tidak, dan mode inverse ini untuk fungsi untuk menginverse modul, dan fungsi generate key ini untuk mendapatkan nilai P dan Q secara random dari 100 sampai 500 dan dicek apakah prima atau tidak. Fungsi generate key ini untuk mendapatkan nilai nilai kunci privat dan publik. Fungsi enkripsi ini untuk mengubah plain plain text menjadi nilai ASCII lalu diubah di enkripsi. Fungsi deskripsi ini untuk mendeskripsikannya lalu dikembalikan ke bentuk plain text dari hypertext. Ini adalah fungsi untuk ini kelas untuk teki enter, yaitu untuk tampilannya. Oke, misalnya kita contoh di sini kita tulis hello. Kita enkripsi. Ini hasilnya, hasil deskripsinya. Misalnya kalau kita mau ubah dari deskripsi ke enkripsi, harus ada private key-nya. Private key D sama N. Kita coba aja dulu. Simpan dulu ya. Simpan hasil. Ini udah tersimpan di enkripsi. Terus yang ini kita copy. Yang deskripsinya paste. Dari deskripsi kita ubah ke deskripsi. Dari ini ada menghasilkan private key yang nilai D 3 5 3 2 9, N-nya 5 1 3 7. Ini hasilnya. Jadi hello. Kita simpan hasil. Kalau kita mau ngambil yang enkripsi dari yang tadi, kita tinggal pencet dari sini. Open. Oh, dari deskripsi. Kita buka file, pencet yang enkripsi. Deskripsi. Masukkan nilai 35. ID-nya, DR-nya 51397. Ya, hasilnya di bawah. Hasilnya. Itu yang tadi. Tuh, nyoba-nyoba aja. Tuh, jadinya gini hasilnya. Oke. Terus Kiri-kiri. Di atas. Bajing masih. Ya. Kesimpulannya, algoritma RSA terbukti mampu mengamankan data dalam bentuk teks dengan cara mengubahnya terlebih dahulu ke dalam format SGA. Kemudian, menginskripsikannya menggunakan kunci publik
Proses deskripsi hanya dapat dilakukan menggunakan kunci private yang bersifat rahasia dan harus dijaga oleh pemilik data. Keamanan algoritma RSA terletak pada kompleksitas perhitungan matematisnya sehingga sulit untuk dibobol oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Sekian dari programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.